Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kita akan masuk talk show edukasi bersama Aimi Bekasi Isoman saat hamil. Nanti rekan Dakta dapat berkomentar live Instagram kami di @radiodakta dan di @aimi_bekasi. Dan sudah hadir melalui Instagram kami konselor menyusui sekaligus wakil ketua Aimi cabang Bekasi ada Mbak Winnie Nizia. Assalamualaikum Mbak Winnie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulfi dan rekan Dakta sekalian. Selamat pagi, kabar baik Mbak Winnie ya? Alhamdulillah sudah sangat membaik sekarang. Alhamdulillah sudah membaik. Kemarin kurang baik, tetapi insya Allah hari ini tetap baik Mbak Winnie ya? Iya Mbak Ulfi. Baik. Nah ini dia yang agak dilema sedikit bagi teman-teman kita, apalagi ibu-ibu yang saat ini sedang hamil di masa pandemi COVID-19. Ternyata setelah mengalami gejala dan dites positif COVID-19, positif hamil, positif COVID-19 pula, dan juga harus isolasi mandiri. Nah ini kan hampir 2 tahun Mbak Winnie yang dirasakan juga oleh ibu-ibu hamil. Nah bagaimana ini Mbak Winnie, silakan. Iya, rekan Dakta, sebagai informasi, ini sedikit ada pengalaman pribadi juga. Kebetulan setelah bisa bertahan 2 tahun dari pandemi COVID ya, tidak ibaratnya tidak terpapar gitu, walaupun suami di gelombang yang lalu sempat terpapar, sekarang akhirnya kena juga. Saya pribadi ya, sekeluarga akhirnya kena juga. Qadarullah gitu. Dan kebetulan di saat sedang hamil juga, seperti yang Mbak Ulfi bilang tadi, positif COVID dan positif hamil. Ya, jadi mengalami positif COVID atau terpapar COVID di usia kehamilan sekitar 22 minggu atau trimester kedua. Kemarin itu kebetulan banyak sekali karena saya story terus mention salah satu akun edukasi COVID yang lagi marak gitu. Banyak di repost dan akhirnya banyak yang DM juga gitu, ibu hamil yang bahkan bukan teman, bukan follower atau bahkan nggak tahu saya gitu, nanya gitu, mereka bingung. Jadi kebetulan banget nih Radio Dakta bisa memfasilitasi cerita ini, semoga bisa menjadi ibro atau pelajaran buat teman-teman bumil sekalian. Insya Allah. Supaya tetap bisa positif thinking, bukan positif COVID lagi. Iya. Positif. Ya. Jadi kalau ibu hamil itu sebenarnya termasuk golongan yang beresiko tinggi memang terpapar COVID ya. Seperti halnya manula, dewasa komorbid dan anak-anak gitu ya. Ini termasuk yang memang butuh perhatian. Sebenarnya kalau dari aturan di Kementerian Kesehatan, kalau kita merujuk, sebenarnya ini nggak boleh isoman, bukan nggak boleh isoman. Sebaiknya disarankan untuk di fasilitas kesehatan. Apalagi kalau kehamilannya sudah memasuki trimester ketiga gitu ya. Karena memang akibat-akibat yang disebabkan oleh gejala-gejala COVID itu memang membuat komplikasi pada ibu hamil seperti kelahiran prematur, terus kontraksi dini ya kan, mungkin batuk-batuknya hebat, sehingga kontraksi dini. Terus kalau memang gejalanya berat, saturasinya menurun sehingga menyebabkan sesak nafas, akhirnya oksigennya juga dalam tubuh berkurang gitu kan, menurun sehingga nanti jadinya infeksinya kemana-mana gitu. Banyak hal, terutama ya ibu hamil tadinya sehat jadi ada gejala yang lebih berat gitu. Tapi untungnya mungkin di gelombang ini kita sudah sedikit lebih kebal karena mungkin sudah vaksin dan sebelumnya juga sudah banyak yang terpapar, jadi kita mungkin lebih sedikit siap gitu ya. Jadi kemarin saya diizinkan untuk isoman dengan syarat bisa memantau sendiri nih tanda-tanda vitalnya apa aja sih. Kalau menurut telemedicine yang kemarin itu ada pastinya saturasi oksigen, yang kedua tekanan darah, karena ibu hamil kan rawan stres kan, Mbak Ulfi, hamil itu terus udah gitu juga suhu badan. Itu 3 itu sih yang paling utama. Kalau misalnya yang lain-lainnya sih sebenarnya itu tambahan aja ya, kalau punya alat-alat seperti cek gula darah dan apa dan macam-macam gitu. Tapi yang pasti ketika terpapar ya mencoba untuk ini takdir Allah yang terbaik gitu. Coba ikutin ini sebenarnya alurnya gimana, peraturannya. Kebetulan juga alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih nih ke
secara pribadi ke UPTD Puskesmas Bintara Jaya Kota Bekasi. Saya mention di sini deh. Berarti kan seenggaknya regulasi dan juga pemerintah kita sudah gercep ya Mbak Ulfi. Saya nggak perlu nunggu Peduli Lindungi untuk ke WA Kemenkes gitu. Jadi sudah datang dulu obat-obatnya. Karena teman-teman lain yang termasuk suami saya tuh lama tuh kalau yang Peduli Lindungi ke Kemenkes itu 5 hari kemudian sudah kelar penyakitnya baru dapat obatnya kan. Saya langsung dikasih obat-obatan sama puskesmas, diantar, di drop, terus ditelepon gimana kondisinya, bisa isoman atau tidak, ada penyakit penyerta atau tidak dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah sekarang bisa terlewati seperti itu Mbak Ulfi. Sedikit cerita di awal prolognya seperti itu. Baik. Nah, tentunya Mbak Winnie memang disarankan sebelumnya untuk di vaskes Mbak Winnie ya, tidak isoman di rumah ya? Iya. Nah, mungkin betul, apa Mbak indikasinya yang memang harus dibawa ketika ibu hamil dibawa ke vaskes ini Mbak? Ya, yang pasti COVID-19 ini kan sebenarnya sama dengan penyakit virus lainnya ya, karakteristiknya gitu kan. Kalau saya bukan dokter tapi kebetulan juga di bidang kesehatan karena Aini bergerak di bidang kesehatan, jadi sedikit banyak tahu. Sebenarnya ini kan self-limiting disease gitu. Dia antibodi kita bisa menyembuhkan sendiri gitu kan ya, ibaratnya begitu. Apalagi kalau kita sudah vaksin. Nah, tapi yang diobatin itu sebenarnya adalah gejalanya. Jadi indikatornya adalah ini gejalanya seperti apa gitu, klinisnya si pasien, apakah dia masih bisa sadar, batuk-batuknya hebat atau enggak, terus oksigennya saturasi oksigen, kadar oksigen di dalam tubuhnya seperti apa. Sebenarnya 3 indikasi utamanya tuh itu gitu. Nah, namun inilah memang tidak bisa ditebak ya karena ini semua penyakit baru ya. Saya pribadi dan juga banyak teman-teman Bumil yang curhat akhirnya juga ke Aimi Bekasi banyak yang cerita gitu kan. Termasuk rekan-rekan Aimi Bekasi ada juga nih yang lagi hamil kena. Itu di awal tuh mild, sama seperti saya Mbak Ulfi, awal-awal tuh ringan gitu ya. 1-2 hari kita flu biasa lah ya gitu. Hari ketiga udah seger nih gitu. Kalau saja saya mungkin nggak PCR, mungkin saya nganggep saya flu biasa nih, nggak kena Omicron gitu. Karena kan sama saja ya gejalanya ya. Betul Mbak Ulfi, nyaru ya kalau kata orang tuh, jadi rada-rada bias gitu. Makanya kalau waktu itu kebetulan ada memang PCR rutin dari perusahaan suami. Jadi sehingga ada nih bener nih saya emang sakit gitu, positif COVID. Kebetulan karena terpapar dari suami juga. Nah jadi kalau ngikutin itu tuh hari ketiga keempat udah pede nih. Wah udah nih bisa nih, saya udah mulai masak lagi, udah kebetulan anak-anak juga kena gitu kan, jadi udah bisa ngerawat mereka lagi gitu. Nah kebetulan qadarulahnya mungkin sistem tubuh, jadi penjelasan dokternya seperti ini. Sistem tubuh ibu hamil itu kan sedikit unik ya, antibodinya dia juga punya janin gitu kan. Jadi tentaranya ini berlebihan, sehingga yang tadinya udah nggak perlu perang, maksudnya udah ya biasa-biasa aja lah, kayak nggak perlu sampai Rusia mau Ukraina sekarang nih, atau Israel mau Palestina, udah tenang-tenang, itu gejala baru yang lebih heboh dibandingkan hipertensi, seluruh badan, terus gatal dan perih gitu ya Mbak Ulfi, sampai nggak bisa tidur dan akhirnya detak jantung tinggi. Nah itu di hari kelima sebenarnya saya udah bukan diancam ya, sudah ditawarkan untuk mau dirawat di rumah sakit atau enggak gitu. Sama kebetulan di kantor suami juga ada tim satgasnya dokter ya, jadi nawarkan gitu. Terus saya bilang coba deh 1-2 hari, karena kepikiran anak juga kan Mbak Ulfi di rumah. Iya. Saya juga gitu kan, bisa bapaknya juga positif, siapa yang mau ngurusin gitu kan. Coba deh 1-2 hari saya telemedicine dengan dokter kandungan, dikasih obat bereda. Di hari ke-9 muncul lagi tuh Mbak, kayaknya bawa-bawa tentara Kopassus apa gimana nggak ngerti. Iya. Jadi munculnya justru lebih ke agak sesak. Jadi batuknya hebat, yang tadinya nggak pakai batuk hebat, dan hidung buntu sehingga harus diterapi inhalasi uap gitu. Untungnya bisa mengakses fasilitas-fasilitas mandiri di rumah ya. Jadi
dengan pantauan medis tentu saja, sehingga akhirnya alhamdulillah tertangani dan qadarullahnya setelah negatif muncul yang namanya long COVID gitu ya. Yang namanya ibu hamil ya, ada aja tiba-tiba kok jadi sinus, tiba-tiba kok jadi sering migrain, terus masih deg-degan nih gitu ya. Ya itulah, jadi indikasinya yang pertama adalah gejala. Yang pasti sebaiknya ibu hamil tidak mengobati sendiri gitu. Jadi ada pantauan medis, ada pantauan tenaga ahli untuk bisa mengassessment apakah bumil tersebut boleh isoman atau dibawa ke vaskes. Seperti itu Mbak Ufi. Baik. Nah, untuk protokol kesehatannya bagaimana selama isoman, Mbak Winnie, samakah dengan ibu-ibu lain yang tidak hamil? Iya, sama. Prokesnya justru harusnya lebih ketat ya gitu. Kalau untuk memproteksi diri karena sudah terpapar gitu ya, pastinya kita melindungi orang-orang di rumah kita yang mungkin masih ada kemungkinan bertahan gitu ya. Jadi tetap pakai masker yang sesuai rekomendasi WHO, bukan masker medis lagi ya, KN95, KF94. Terus pasti pinggiran-pinggiran pegangan pintu, apapun yang ada kita sentuh itu, kalau kita lewat kita disinfektan sendiri gitu ya. Nah, kitanya sendiri juga melindunginya pasti dengan obat-obat yang direkomendasikan yang umum. Kalau ibu hamil kan biasanya dapat ya Mbak Ulfi juga dari dokter kandungan atau dari bidan gitu. Tapi yang umum untuk penyintas COVID itu kan vitamin D3 ya, terus vitamin C dan zinc, juga paracetamol kalau panas ya demam. Itu yang kita mesti disiplin juga. Emang rada nggak enak sih si zinc itu, rada bikin mual gitu ya. Tapi memang harus dihabiskan gitu. Itu juga yang perlu kita isoman juga bukan berarti kita bisa, boleh sih sambil deh nonton Netflix, drakoran ya. Atau misalnya Allah ya gitu, boleh banget. Itu kegiatan positifnya, tapi kita juga harus sadar bahwa kita juga sedang merawat diri sendiri gitu kan. Sehingga protokol kesehatan yang harus kita lakukan baik menjaga orang lain maupun self care diri kita, memperhatikan diri kita tuh juga harus kita terapkan. Seperti itu sih Mbak Ufi. Iya, baik. Nah, Mbak Winnie, stres tidak sih Mbak ketika positif ini? Sama stresnya nggak sama positif hamil Mbak? Iya nih, dua positif yang sedang ini kan ibu-ibu ya sebenarnya ya. Pasti ya Mbak ya, namanya seorang ibu gitu ya, Mbak Ufi kan juga seorang ibu gitu ya. Pasti penuh kekhawatiran deh hidup semenjak menjadi hari pertama menjadi ibu tuh, hari-harinya penuh kekhawatiran karena yang dipikirkan bukan dirinya lagi kan, ada anak-anak gitu. Nah, saya juga begitu, sebagai manusia biasa, yang saya khawatirkan sebenarnya bukan hanya diri saya sendiri, tapi ada 2 anak nih, kakak-kakaknya, dan pasti janinnya. Aduh, janin saya gimana nih gitu. Apakah saya bisa mengelola tubuh ini gitu, Allah bisa memberikan kesehatan sehingga janinnya bisa terus berkembang gitu kan. Karena banyak juga kasus yang akhirnya karena desaturasi janinnya akhirnya nggak bergerak gitu ya, gerakannya menurun atau mungkin harus dilahirkan lebih cepat. Bahkan salah satu pengurus AMI Bekasi ini sekarang lahirannya jadi prematur, lebih cepat, dan bayinya akhirnya dinicu gitu karena ibunya sempat kurang bagus lah nafasnya gitu. Jadi itu sebenarnya ya kan, tapi balik lagi ini semua qadarullah. Sebagai manusia beriman, coba cari literasi yang benar gitu. Memang ini beresiko, tapi masih ada harapan, kemungkinan sembuhnya tinggi. Terus coba cari cerita-cerita yang membangun juga sih Mbak Ulfi gitu. Cerita-cerita yang bisa membuat semangat gitu kan gitu. Sambil kita juga berusaha pantau juga, aware sama diri sendiri gitu. Stres banget karena sebenarnya COVID ini nggak buat ibu hamil aja, menyerangnya mental ya. Pasti teman-teman penyintas sudah pernah ngerasa ini. Yang diserang itu mental, bukan sekedar fisiknya gitu. Tapi ya berusaha insya Allah, ayo 14 hari aja kok ini bisa terlewati gitu. Baik. Mbak, kalau untuk makanannya Mbak,
bagaimana Mbak? Nah ini banget yang saya mau sharing ya, sesuai dengan sebenarnya merujuk ke AIMI Bekasi yang sering mendengungkan PMBA, pemberian makan bayi dan anak, termasuk 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan semenjak dari kehamilan gitu ya. Jadi kan karena isoman, Masya Allahnya sebagai sesama muslim atau sesama teman-teman yang punya ukhuwah tuh pasti ada lah ya yang perhatian, ngirim gitu kan. Pasti ya Mbak Ulfi, kita aduh icip-icip apalagi nafsu makan gak enak nih ya. Iya. Nah jadi iya, nafsu makan gak enak nih, bolehlah icip-icip meskipun itu dikirimnya untuk keluarga yang lain gitu. Tapi kadang kan semua kirimannya belum tentu juga bisa diterima tubuh kita ya gitu. Ada juga kiriman yang mungkin enak aja tapi tubuh kita lagi nggak butuh sebenarnya. Nah itu saya juga sebenarnya tergoda icip-icip. Nah jadi kalau menurut penilaian dokter, tubuh kita itu kan sebenarnya lagi menggalang tentara tubuh melawan virus itu. Dia langkah baiknya memang diberikan sesuatu yang bermanfaat untuk badan, seperti mungkin energi tentu saja karbohidrat, tapi itu pun juga nggak boleh berlebihan. Terus protein hewani sama sayur buah kan harusnya begitu. Tapi karena yang ngirim seru nih makanan kekinian, cobain deh gitu. Nah ini juga menurut dokter jadinya badannya sedikit agak kacau. Makanya tadi di hari kelima dan hari 10 itu malah bukannya membaik, malah muncul gejala-gejala baru. Ini dokter sendiri nih yang bilang agak sedikit nyentil saya ya. Waduh, padahal saya juga konselor, tapi oke lah, gitu. Berarti ini bisa di-sharing supaya teman-teman jangan ngalamin seperti yang saya alamin gitu kan. Ya, saya tuh ngerujuk ke di rumah tuh ada orang tua saya, Mbak Ulfi ya, ayah saya udah 70 tahun. Beliau tuh terpapar juga terakhir, tapi paling bertahan. Alhamdulillah sudah vaksin booster dan rajin saum sunnah Senin Kamis. Dan juga makan itu nggak pernah makan yang nggak butuh sama tubuh. Jadi makan sehari-hari, makan rumahan aja, benar-benar kayak menu warteg gitu. Jadi apa yang dimasak itu dimakan, nggak pernah jajan-jajan. Itu penyembuhannya cepet banget dibanding kita yang muda-muda di sini. Agak sedikit rakus ya makannya ya. Kita kan ya pengaruh sosial media, waduh enak nih. Di sini belajar juga ternyata memang benar banget gitu. Apa yang memang sudah direkomendasikan oleh ahli-ahli kesehatan gitu ya. Dan juga mungkin di dalam agama kita gitu, kayaknya itu yang memang bisa membantu kita untuk bisa lebih baik gitu ya, gitu kan, halal dan thayyib kan katanya seperti itu. Gitu. Jadi buat teman-teman bumil, kalau memang terpapar, segera recovery sel-sel di badannya itu dengan makanan yang memang asupannya gizi seimbang gitu. Saya juga gitu sih akhirnya gitu, tapi di awal-awal kan sempat kegoda, jadinya sempat gejalanya heboh gitu. Semoga teman-teman dengan cara itu bisa meminimalisir atau meradikalisasi si virus supaya tidak berkembang. Ternyata menurut penelitian, Mbak Ulfi, saya juga baru dikasih jurnalnya nih sama dokter kandungan saya, gula yang terlalu berlebihan itu makanan virus gitu. Benar. Jadi kalau kita akhirnya sambil isoman mungkin dikirim apa gitu, tapi kita lebay gitu, makan boleh lah 1-2, tapi kalau kita lebay makannya, mungkin itu akan virusnya makin berkembang biak gitu. Sementara ibu hamil kan nggak boleh minum antivirus. Iya. Yang vir yang mahal itu, ya kan? Kita nggak dikasih itu, Mbak. Jadi benar-benar mengandalkan mekanisme alami tubuh untuk bisa melawan si virus itu kan, ibu hamil gitu. Ditambah dengan kondisi janin mungkin jadi lebih berat ya. Jadi kalau dibantu sama makan yang sehat, sayur buah, terus protein hewani yang memang dibutuhkan ya gitu, telur, ayam, daging, itu insya Allah sih bisa menolong badan kita sendiri untuk bisa melawan si virus seperti itu, Mbak Ufi. Baik. Nah, ini juga saya juga dapat pengalaman juga dari teman-teman ataupun dari bidan juga. Nah, tidak hanya ibu hamil saja, untuk semuanya. Jika kita makan karbohidrat ataupun gula yang banyak, justru itu menjadi makanan ataupun virus-virus corona itu menjadi senang. Jadi kita harus diet gula dan karbohidrat begitu, Mbak Winnie ya?
Betul betul Mbak Ulfi, betul. Jadi dibatasi sekali gitu ya karbohidrat kan, karena karbohidrat itu ujung-ujungnya jadi gula kan kalau tidak terpakai gitu. Apalagi ibu hamil ya, namanya isoman, mau olahraga gimana ya kan gitu. Atau ya teman-teman yang isoman manapun deh kayaknya, yang kecuali yang memang sport enthusiast gitu ya, memang suka olahraga, masih lah tuh ya ada workout. Tapi kalau yang dasarnya mageran, isoman ya makin mageran pasti kan. Nah coba bayangin aja kalau makan karbohidrat banyak-banyak gitu kan, apalagi gluten, gula, tepung-tepungan gitu, makin seneng tuh kan si COVID di badan kita. Bener kata Mbak Ufi. Benar-benar. Iya, Mbak, tapi ini perlu edukasi juga tidak Mbak untuk mereka yang memberi makanan ke kita, Mbak? Bukannya kita mau menolak rezeki ya? Iya sih, ya itu dia kan, kita nggak bisa nolak ya. Masalahnya kita pun nggak tahu mau dikirimin makanan itu gitu. Dan kalaupun tahu, masa iya kita ngomong, kamu ngirimnya jangan itu ya, nggak bisa ya, karena dikasih gitu. Ya jadi sebenarnya cukup tahu diri aja sih teman-teman gitu. Cukup kalaupun kita dapat kiriman itu ya cukup kita membatasi diri kita sendiri aja gitu, nggak yang wah mumpung nih dikasih yang lagi kekinian, kalau aku beli sendiri ini lumayan nih gitu kan, misalnya gitu. Ada kan yang gitu, justru itu sebenarnya bentuk kasih sayang teman-teman kita gitu ya. Mungkin yang bisa mengedukasi adalah justru organisasi-organisasi resmi, mungkin ya seperti AIMI atau nanti Radio Dakta Media ya, yang memberikan informasi sehingga masyarakat juga dengan niat membantu temennya, tetangganya, saudaranya yang memang terpapar COVID isoman, tapi juga memberikan makanan yang memang menyehatkan gitu. Ya kalau yang penyintasnya agak susah ya mau ngasih edukasi gitu. Tolong ya kasihnya makanan yang gizi seimbang, susah juga. Ya jadi ini gimana sih, udah mau dikasih milih gitu. Nolak lagi ya. Jadi masa nolak gitu, masa milih gitu. Ya memang ini tugas kita bersama, PR. Apalagi mungkin ini sebenarnya bisa dipukul rata untuk semua penyakit-penyakit yang memang sifatnya memang virus ya, atau penyakit sebenarnya kayak cancer gitu kan juga, kalau banyak penyakit ahli kesehatan bilangnya gitu ya, nggak boleh banyak gula gitu. Jadi kita bisa pilih materi atau makanan apa sih gitu, barang apa sih yang memang saudara kita lagi benar-benar butuhkan, seperti itu. Ini memang tanggung jawab dari instansi-instansi terkait, juga media seperti Radio Dakta, yang supaya bersama-sama menyuarakan. Penting lagi nih kita balik ke panduan Kementerian Kesehatan, gizi seimbang gitu ya, untuk orang dewasa. Baik, Mbak Winnie, kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali. Silakan rekan Dakta bergabung bersama kami di 0218816363 atau WhatsApp 0815 11 107 107. Sharing juga mungkin pengalaman rekan Dakta saat isoman, lagi hamil juga, di live Instagram kami di @radiodakta dan di @aimi_bekasi. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali bincang edukasi kami bersama Aimi Bekasi, isoman saat hamil. Silakan rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 0218816363 atau bisa sharing juga live Instagram kami di @aimi_bekasi dan di @radiodakta. Masih bersama Wakil Ketua Cabang Aimi Bekasi, ada Mbak Winnie. Mbak Winnie? Ya, Mbak Winnie. Ya, Mbak Winnie, ini ada rekan Dakta melalui WhatsApp. Saya terpapar COVID-19 ketika masuki usia kandungan 38, ini mau melahirkan. Dan alhasil ketika melahirkan masih terpapar dan sesar. Nah ini kalau untuk yang mau mendekati, Mbak, bagaimana mendekati kelahiran ternyata COVID. Nah kalau untuk prosesnya apakah bisa normal atau sesar ini, Mbak? Ya, Mbak Ufi, memang ini agak-agak dilema ya sebenarnya buat teman-teman yang hamil trimester akhir gitu. Jangankan yang sudah 38 minggu sudah aterm, ada juga yang masih 34 minggu akhirnya terpaksa juga dilahirkan karena kondisi ibunya berat gitu. Dalam kasus ini mungkin yang pertama adalah dilihat juga ibunya bagaimana ya. Kalau ibunya memang masih bergejala gitu, walaupun masih ringan, memang akhirnya banyak kasus
rekomendasinya adalah sesar, karena begitu partus per vaginam atau normal itu ada mungkin ibu uap aerosol ibu ya, itu ya untuk bisa untuk mengejan dan sebagainya, itu kan memang berisiko untuk vaskes tersebut gitu, sehingga akhirnya dokter memutuskan demi keamanan bersama semuanya, juga ibunya mungkin nanti tiba-tiba lagi mengejan, tiba-tiba sesak nafas kan nggak tahu ya, biasanya sesar gitu ya. Tapi yang menjadi concern saya adalah ini sih sebenarnya, cari rumah sakit yang memang punya rujukan untuk COVID atau punya peralatan yang bisa memadai untuk ibu dan bayi, karena banyak juga akhirnya bayinya di mana setelah dilahirkan, ibunya di mana gitu, terpisah gitu kan, karena rumah sakit tersebut nggak ada NICU dan sebagainya, dan juga tentunya juga akhirnya mempengaruhi pemberian ASI dan ibunya makin stres, yang harusnya tindakan medis tidak perlu akhirnya dilaksanakan gitu kan, kasihan gitu ya. Jadi memang banyak juga sih yang akhirnya dilahirkan secara sesar, tapi tetap bisa kalau bayinya negatif, bayinya positif pun juga malah bisa ya, sebaiknya memang tetap bisa diberikan ASI supaya anaknya juga bayinya dapat antibodi, karena ibu yang COVID itu ASI-nya malah mengandung anti COVID gitu. Jadi bisa memberikan proteksi untuk bayi meskipun bayinya itu negatif. Boleh minum ASI-nya ya gitu. Boleh juga kalau di luar negeri itu IMD gitu dengan prokes yang ketat ya, tapi itu balik lagi ke kebijakan vaskesnya sih Mbak Ufi. Tapi memang di lapangan kondisinya banyak sekali yang seperti itu. Akhirnya dilahirkan secara sesar. Baik. Dan ini menambah stres juga ya, udah dinyatakan positif, harus sesar dan sebagainya. Belum lagi setelah itu kan tidak boleh dijenguk, masih isoman dan lain sebagainya, Mbak Winnie. Betul Mbak Ulfi. Ini makanya kalau di WHO itu sebenarnya ada keterangan sebaiknya ibu hamil itu tidak terpapar gitu ya. Jadi memang batasi kegiatan di luar rumah, bahkan yang bekerja di kantor kan akhirnya ada kebijakan WFH terus kan ya ibu hamil itu gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu, mungkin terpapar justru dari klaster keluarga seperti saya gitu ya, justru suaminya qadarullah terpapar nggak sengaja gitu kan, akhirnya yang sudah ikhtiar maksimal itu ya mau gimana lagi gitu. Tapi sebisa mungkin ibu hamil memang menjaga diri, suaminya juga menjaga diri. Kalau ada punya ibu hamil di rumah gitu ya, atau punya teman deket ibu hamil, saudara deket yang kita masih bersinggungan gitu ya sama mereka, kita juga batasi diri kita gitu untuk bisa tidak membawa virus menularkan ke ibu hamil tersebut. Memang dilema. Yang trimester pertama akhirnya ada juga tuh guguran, Mbak Ufi, kasih Rita ke saya gitu, DM gitu. Saya flek terus karena batuk hebat, terus karena asupannya tidak terpenuhi mungkin, akhirnya jadinya ya gitu, pendarahan dan keguguran akhirnya. Baik. Seperti itu. Baik. Tapi banyak istilahnya ibu-ibu yang ketika COVID malas ya untuk hamil di zaman COVID ini ya, karena situasinya seperti itu dan sebagainya, protokol yang sangat ketat sekali begitu Mbak Winnie. Betul Mbak Ufi, kan bahkan di awal-awal dulu waktu kita awal pandemi ada saran tidak usah hamil gitu ya. Masa pandemi, ibu-ibu jangan hamil gitu. Kadang-kadang gitu kan kita dengarnya, aduh ini gimana ya pemerintah, ya udahlah, tapi belum ada betulnya gitu. Tapi kita kan tidak bisa memungkiri bahwa sesuatu itu balik lagi takdir dan ya keputusan Tuhan, ya keputusan Allah gitu ya. Makanya katanya di masa pandemi ini ada 2 positif yang buat ibu takut, positif hamil dan positif COVID gitu kan. Tapi ya dua-duanya sama-sama qadarullah, takdir Allah yang mesti kita imani gitu. Jadi yang perlu kita bisa lakukan sebagai manusia ya kita bisa mengendalikan apa yang kita bisa kendalikan saja gitu. Kalau sudah positif hamil, berarti kita coba jalani kehamilan di masa pandemi dengan protokol-protokol yang memang lebih ketat lagi gitu kan, ya lebih menahan diri. Memang mungkin challenge-nya, stressing-nya lebih besar gitu kan. Tapi ya itu demi kebaikan bersama, dan kalau sudah terlanjur positif COVID gitu, ya kita coba edukasi diri sendiri gitu Mbak Ulfi, juga keluarga ya. Di Kemenkes itu ada buku saku panduan isoman untuk ibu hamil. Itu ada item-itemnya, termasuk
kayak kita bisa mengukur denyut jantung denyut DJJ, denyut jantung janin, tapi itu agak sulit karena biasanya harus pakai Doppler ya, alat di bidan itu ya, atau USG. Yang bisa kita lakukan gerakan bayi berapa kali dalam 2 jam misalnya, kalau sudah di atas 20 minggu gitu kan. Terus ada juga item detak jantung ibu, tekanan darah dan lain-lainnya. Sama ada juga item untuk menilai kondisi psikologis ibu. Jadi kita disuruh menilai diri sendiri nih, hari ini frustasi kah? Hari ini apakah Anda bisa tidur nyenyak? Iya Mbak Ulfi, ada. Saya sampai di-downloadin itu sama suami saya. Ya, terus saya ngisinya, ya ampun ini ngisinya harus objektif apa gimana ya? Tapi para ahli juga itu memikirkan kan bahwa itu sebenarnya yang akan dialami ibu hamil gitu. Jadi sehingga minimal walaupun tidak di vaskes dan sudah terlanjur terpapar COVID bisa menilai dirinya sendiri, atau mungkin suami bantu nih, istri saya kok tiba-tiba nangis terus gitu ya. Berarti kan ada masalah hari ini, membuat hari ini stres gitu kan. Diconteng tuh itemnya. Hari ini insomnia, tidak bisa tidur, dicontreng, sehingga setelah lepas isoman ini bisa dikonsultasikan juga untuk menilai tumbuh kembang bayi. Seperti itu. Karena kan nggak semua ya Mbak Ulfi di Indonesia tiap bulan bisa USG, ya kan? Ada juga teman-teman bumil di daerah-daerah mungkin yang menilainya ya konvensional seperti itu gitu ya, pakai checklist ya gitu. Kalau kita yang di kota besar ada bidan, ada dokter di puskesmas atau bahkan dokter kandungan rumah sakit, bisa lah selepas isoman. Oh iya, alhamdulillah bayinya baik-baik aja walaupun kemarin kena COVID, sempat diam gitu ya. Bayi saya tuh sempat 2 hari nggak gerak sama sekali karena mungkin terlalu heboh ngurusin yang lain sehingga saya nggak memperhatikan diri sendiri. Sempat ada kekhawatiran, tapi ternyata di USG alhamdulillah baik-baik aja. Bayinya naik nggak berat badannya gitu kan. Tapi kalau yang di daerah mungkin Muara Gembong gitu ya, teman-teman bumil kita gitu, pasti di pedalaman gitu yang susah aksesnya, ya paling menilai dengan cara seperti itu gitu. Baik. Nah, ini menjadi kekhawatiran sendiri. Nah, tentunya tingkat stresnya Mbak Winnie bertambahkah sensitivitas kita? Kan kalau hamil aja sensitif banget ya, apalagi tambah lagi dengan COVID. Bertambah tidak Mbak tingkat stresnya dan sensi kita ini? Pasti Mbak Ulfi, ini nggak bisa dipungkirin yang bertambah banget gitu ya, karena ibu hamil yang normal aja, yang maksudnya tidak dalam kondisi kena COVID, itu kan hormonnya swing ya, jadi banyak banget perubahan di badannya gitu kan. Udah berat dengan kondisi muntah, mual, mabok di awal, terus mulai trimester 2 nyeri punggung, mulai trimester 3 makin nggak enak perutnya, kontraksi dan semacamnya. Itu aja udah bikin boleh dibilang kualitas hidupnya ibu hamil itu sedikit menurun dibanding sebelum hamil ya. Maksudnya tidak se-energik sebelumnya mungkin gitu ya, beberapa ibu. Kalau ada 1-2 yang masih energik mah hebat gitu ya. Tapi kan mostly kebanyakan seperti itu, mempengaruhi mood gitu kan. Pasti, jadi ditambah ini dengan COVID loh gitu ya. Yang mana di gelombang 2 Delta bulan Juli lalu tuh angka ibu hamil meninggal Bekasi itu juga banyak. Karena permintaan donor ASI banyak ya. Gitu, meminta pendampingan untuk relaksasi bagi keluarga yang meninggal gitu. Itu ibu hamil banyak yang meninggal gitu di di gelombang 2 Delta yang Juli. Jadi itu pikiran itu juga pasti mempengaruhi sedikit banyak gitu ya. Bagi survive atau tidak gitu ya. Kalaupun sembuh, ancaman long COVID-nya, ancaman post-COVID-nya. Seperti saya pribadi, Mbak Ulfi, kalau boleh sharing sedikit, saya kena post-COVID, akhirnya yang tadinya nggak ada sinusitis radang akut, akhirnya ada gitu, jadi nggak bisa terlalu dingin, nggak bisa kena es gitu ya, jadi langsung nyeri kepala sampai mata, sampai pipi gitu ya. Inilah yang sebenarnya ditakutkan dari kondisi ibu hamil terpapar COVID gitu. Stres itu juga membuat kondisi antibodi melemah ya, itu ya, menurun ya. Nah jadi sangat-sangat berpengaruh sekali COVID ini terhadap kondisi psikologis ibu. Makanya ada pendampingan, ada checklist itu juga bukan checklist fisik aja, tapi checklist
kondisi psikologis ibu, kondisi kejiwaan ibu, sehingga ada tenaga ahli yang bisa membantu nanti mengakses kalau ternyata ibu udah bisa ketemu orang, udah lepas isoman. Kalau memang butuh healing untuk psikiater atau psikolog, harus dilakukan supaya kehamilannya sehat, supaya tumbuh kembang bayinya juga sehat, seperti itu sih. Iya. Mbak Winnie setelah sembuh dari COVID ada kepanikan tersendiri nggak sih Mbak, parno gitu Mbak? Parno terhadap apa nih? Terhadap COVID-nya gitu iya, ya? Iya, COVID-nya. Apa nanti takut kena COVID lagi nih gitu, gimana? Iya pasti. Bukan, sebenarnya nggak parno sih, lebih berhati-hati. Jadi lebih strict ya gitu. Sebenarnya sih kita juga selama ini sudah mengikuti apa yang disarankan pemerintah ya, membatasi keluar rumah kalau nggak penting-penting banget gitu ya. Terus juga prokes, masker dan sebagainya. Tapi lebih strict lagi, terutama sama suami nih, karena suami masih keluar-keluar ya, sering banget tiap hari masih ke kantor, ketemu orang gitu. Jadi lebih strict ke beliau gitu, saya lebih ngingetin lagi. Dan buat penyintas COVID ini vitamin D-nya sebenarnya jangan putus ya. Kalau ibu hamil sebenarnya vitamin D kan masih dikasih dari dokter ya. Dari dokter lebih dia vitamin D itu dipakai terus. Tapi untuk penyintas tuh sebaiknya memang minum terus gitu, karena masih beberapa bulan ke depan gitu untuk recovery badannya. Jadi suami saya tuh udah 2 kali Mbak. Jadi memang karena pekerjaannya beresiko ya, bertemu orang. Jadi sayanya yang minta tolong gitu, tolong lebih waspada karena ini sudah masuk mau trimester 3, saya mau masuk 7 bulan, supaya hamil lebih sehat gitu ya. Jadi lebih cerewet aja gitu untuk ngingetin prokes ke suami dan anak-anak yang sekolah gitu ya, jadinya menyiapkannya sebagai seorang ibu di rumah gitu. Kalau keparnoan sih ya wajar ya, mungkin kenali nggak ya, mudah-mudahan sih enggak gitu, karena kan kalau literasi itu bilang penyintas itu masih punya kekebalan 3-6 bulan ya, terus tambah sudah vaksin gitu. Tapi kan kita nggak tahu kalau ternyata tervarian coklat, varian keju muncul. Abis ini ya variannya banyak banget gitu. Varian-varian lain kita nggak tahu gitu kan. Jadinya kita harus memang mewaspadai bahwa memang sampai dinyatakan ini sudah tidak ada lagi pandemi ini, sampai ini dinyatakan terkendali seperti halnya cacar, campak, seperti halnya virus-virus yang biasa, ya kita masih harus waspada karena ini statusnya masih pandemi. Seperti itu. Baik. Nah, Mbak, kembali lagi ke makanan, sempat mengalami anosmia kan, Mbak? Saya bukan anosmia itu di hari ke-10 yang saya bilang saya mulai batuk pilek. Saya nggak bisa nyium apa karena buntu ya. Tapi saya sempat tidak merasakan rasa makanan. Jadi kalau penciuman masih bagus sampai hari ke-10 tuh, dan sampai sekarang berangsur-angsur masih setengah-setengah lah, dibantu dengan aromaterapi gitu-gitu ya. Masih belum bisa ngerasa banget hidungnya. Tapi kalau cita rasa lidah itu dari hari pertama saya memang tidak bisa merasa makanan apa-apa. Makanya saya bilang, saya turun 2 kilo lah Mbak Ulfi, kalau nggak hamil seneng deh. Ini hamil kan harus tetap naik ya berat badannya. Ya kalau hamil kan nggak boleh dong gitu kan, karena kita harus kita perhatikan gitu. Makanya saya nggak bisa makan apa-apa gitu, walaupun badannya nggak batuk, nggak pilek, demam udah turun, tapi pahit aja gitu, nggak bisa membedakan air putih aja rasanya manis atau tawar gitu kan. Sehingga akhirnya tadi yang saya bilang itu, saya coba ini yang penting masuk deh, makanya makanan kiriman apa saya coba makan tuh dikit-dikit. Tapi ternyata itu juga sih malakamanya ya, membuat akhirnya antibodinya berlebihan karena ada paparan manis kayak gitu, manis yang berlebihan seperti itu. Gitu. Jadi memang itu nyata adanya, nggak bisa merasa makanan yang enak gitu. Makanya nikmat sehat itu sangat penting teman-teman. Itu Mbak Ulfi. Baik. Dan ini kabarnya di teman-teman AIMI juga banyak yang terpapar ya Mbak Winnie ya? Banyak banget ya. Kita nggak bisa pungkiri Bekasi sebagai penyangga ibu kota Jakarta. Pastinya kalau Jakarta naik, Bekasi ikut naik. Dan kalau Darula di AIMI itu mungkin 60% ya pengurusnya kena ya gitu. Baik dari klaster keluarga, klaster kantor gitu. Dan ada juga yang hamil yang saya cerita tadi, sekarang anaknya masih di NICU, mohon doanya teman-teman. Itu akhirnya ya
memang kita sadar lah Bekasi ini kota yang masih zona merah juga gitu untuk COVID. Jadi nggak bisa santuy-santuy lah kalau nongkrong ya. Kalau nongkrong lihat tempatnya jaga jarak. Kayak gitu. Baik. Nah, Mbak Winnie terakhir apa ini sampaikan dari IB Bekasi terkait dengan tema kita isoman saat hamil, silakan. Ya, teman-teman, terutama untuk yang mungkin ini korelasinya karena kasusnya masih agak di atas ya, walaupun sudah mulai menurun, tapi masih agak di atas. Sebenarnya saya cuma secara umum aja menyemangati bahwa kita masih harus tetap bertahan di tengah pandemi ini, gitu. Pandemi ini belum berakhir, jadi tolong prokesnya dikencangin lagi, gitu, dan anggap remeh. Kadang-kadang kita anggap, ini sangat flu biasa, antigen negatif, oke, jalan keluar rumah, akhirnya nularin ke orang, gitu. Coba lebih sadar diri dan sayangi orang-orang di sekitar kita, terutama kalau bapak-bapak nih ya, kepala keluarga juga lebih aware lagi terhadap prokesnya. Jangan sampai membawa virus ke anak dan istri gitu ya, walaupun itu memang tidak bisa kita cegah, tapi cobalah lebih waspada lagi. Dan juga terkait dengan makan gitu ya, balik lagi yuk ke gizi seimbang supaya nanti ibu hamil yang kena COVID pun bisa tetap melahirkan dengan baiknya dengan sehat dan tetap pastinya memberikan ASI, karena memang ASI itu mengandung antibodi yang luar biasa untuk memproteksi bayi dari COVID-19 varian apapun. Seperti itu. Baik. Mbak Winnie, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Semoga kita sehat selalu Mbak Winnie ya. Ya, Mbak Ulfi sehat ya. Salam buat anak dan suami, keluarga, semua teman-teman di kantor Dakta. Sehat semuanya. Sehat juga. Salam juga untuk teman-teman di AIMI. Semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu dan berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.